Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhkami kitabi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin rahimakumullah. Allah Ta'ala tidak memerintahkan nabinya di dalam Al-Quran untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maknanya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini Allah menjadikan orang-orang mukmin terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas menjaga kaum muslimin dan satu kelompok yang lain bertugas menjaga ajaran-ajaran Islam, yaitu para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Maknanya, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadirin rahimakumullah. Ilmu agama adalah senjata yang dapat dipergunakan oleh seorang mukmin untuk melawan setan dari bangsa jin, melawan setan dari bangsa manusia, melawan hawa nafsunya sendiri, membedakan antara hal-hal yang bermanfaat baginya dan perkara-perkara yang membahayakan dirinya di akhirat, serta membedakan antara perbuatan yang diridhoi Allah dan amal yang dibenci oleh Allah. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan antara kufur dan iman, antara tauhid dan syirik, antara tanzih, keyakinan yang mensucikan Allah dan menyerupai makhluknya,
dan tasybih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan ilmu agama kita tahu bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak satu pun makhluk yang menyerupainya. Allah bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia, dan bukan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya. Dengan ilmu agama, kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala ada tetapi tidak menyerupai semua yang ada. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dengan ilmu agama kita mengetahui apa yang boleh kita katakan dan kenapa kita mengatakannya. Dan kita tahu kapan kita diam dan kenapa kita diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa manusia tidak terlahir sebagai orang yang berilmu. Oleh karenanya, menuntut ilmu adalah sebuah keharusan, sebagaimana yang ditegaskan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal ilmu bitta'allum. Maknanya ilmu hanya akan diperoleh dengan proses belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hikmah besar dari mewabahnya COVID-19 adalah kemudahan dalam mempelajari ilmu agama. Bagaimana tidak, dengan duduk santai di rumah, kita dapat memilih dan menyimak sekian banyak kajian daring yang disampaikan oleh para kiai, ustadz, pakar, intelektual muslim, bahkan mahasiswa, santri, dan berbagai kalangan yang lain. Mereka semua seakan berlomba mengadakan kajian daring ataupun online. Kajian-kajian daring itu tidak melulu berupa ceramah tematik, akan tetapi banyak pula yang melakukan kajian kitab secara serius. Tidak hanya kitab-kitab kecil namun juga kitab-kitab besar. Fan yang dikaji pun sangat beragam. Mulai dari tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih sampai tasawuf, nahwu, balaghah, dan lain-lain. Sebelum musim pandemi, kajian daring yang berupa kajian kitab secara serius masih sangat jarang kita temukan. Yang banyak adalah ceramah-ceramah lepas tematik dari para penceramah yang biasanya menyelipkan guyonan segar dan lucu dalam ceramahnya. Kemudahan mendapat ilmu agama melalui internet ini tidak hanya dapat menjadi hikmah, akan tetapi bisa pula menjadi musibah bagi kita semua. Menjadi hikmah apabila yang menyampaikan kajian adalah orang yang tepat dan layak. Dan menjadi musibah apabila yang menyampaikan kajian adalah orang yang tidak tepat dan tidak layak. Orang yang tepat dan layak untuk menyampaikan kajian adalah orang yang betul-betul memiliki sanad keilmuan terkait ilmu yang ia kaji. Ia belajar ilmu agama dengan bimbingan seorang guru. Gurunya punya guru. Guru dari gurunya memiliki guru. Dan begitu seterusnya sampai bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika mengikuti kajian daring. Kita harus teliti betul apakah yang menyampaikan kajian tersebut memiliki sanad keilmuan.
ataukah tidak. Kita harus tahu orang yang menyampaikan kajian tersebut, gurunya siapa, belajarnya di mana, dari kalangan Nahdiyin ataupun bukan, akidahnya lurus atau tidak, pemahamannya sesuai dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah ataukah tidak. Janganlah kita menyimak kajian daring dari sembarang orang. Ilmu agama adalah bagian dari agama itu sendiri. Karenanya kita harus sangat berhati-hati dari mana kita mengambil agama kita. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maknanya sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka cermatilah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Imam Nawawi menegaskan, la yajuzu istifta'u khairil alimi thiqah. Maknanya tidak boleh meminta fatwa dan belajar ilmu agama kepada selain orang berilmu yang terpercaya. Sebagian ulama salaf mengatakan, la taqra'ul qur'ana 'alal mushafiyina wala ta'khudul ilma minas suhufiyina. Maknanya, jangan kalian belajar Al-Quran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran secara otodidak. Dan janganlah kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak memiliki guru dan hanya belajar secara otodidak. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghi was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.